Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Bagas Mukti Kurniasakti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Endita Arim Suprapto, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Farmesia Aziza, nomor absen 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan ketujuh materi dari mata kuliah analisis peluang pasar yang diampu oleh dosen Ibu Rika Nalinda. Untuk ketujuh materi tersebut ialah: yang pertama, konsep pasar pada komoditas jagung. Yang kedua, lingkungan agribisnis pada komoditas jagung. Yang ketiga, saluran pemasaran pada komoditas jagung. Dan yang keempat, informasi pasar agribisnis pada komoditas jagung. Yang kelima, permintaan produk agribisnis pada komoditas jagung. untuk materi ke-6 terdapat penawaran terhadap produk komoditas jagung, dan materi yang terakhir yang ketujuh ialah elastisitas penawaran dan permintaan terhadap komoditas jagung. Sekian dari perkenalan dari kelompok kami, dan langsung saja kita menuju ke penjelasan ketujuh materi tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep pasar pada komoditas jagung. Jagung adalah salah satu komoditas strategis di Indonesia. Dalam konsep pasar, interaksi penawaran dari petani dan permintaan dari industri pakan, konsumsi rumah tangga, dan pedagang akan menentukan harga jagung. Pasar jagung umumnya berbentuk oligopsoni, yaitu sedikit pembeli besar seperti pabrik pakan dan pengumpul yang memiliki daya tawar lebih tinggi dibanding petani. Karena itu, posisi petani sering lebih lemah, terutama saat panen raya. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu lingkungan agribisnis jagung. Keberhasilan agribisnis jagung dipengaruhi lingkungan agribisnis seperti lingkungan fisik, kesesuaian lahan, curah hujan, irigasi, lingkungan ekonomi, harga input atau benih pupuk, sistem perdagangan, lingkungan sosial budaya, kebiasaan petani dalam budidaya jagung, kebijakan pemerintah, program peningkatan produksi jagung nasional, dan bantuan alsintan. Semua faktor ini menentukan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu lingkungan agribisnis jagung. Keberhasilan agribisnis jagung dipengaruhi lingkungan agribisnis seperti lingkungan fisik, kesesuaian lahan, curah hujan, irigasi, lingkungan ekonomi, harga input atau benih pupuk, sistem perdagangan, lingkungan sosial budaya, kebiasaan petani dalam budidaya jagung, kebijakan pemerintah, program peningkatan produksi jagung nasional, dan bantuan alsintan. Semua faktor ini menentukan produktivitas dan daya saing jagung. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu saluran pemasaran jagung. Saluran pemasaran jagung biasanya melibatkan beberapa lembaga perantara. Rantai umumnya adalah petani, pengepul desa, pedagang besar, pabrik pakan, atau pasar konsumsi. Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar potensi margin pemasaran. Tantangannya, petani sering menerima harga paling rendah karena daya tawar yang kecil. Strategi pemasaran jagung juga bisa ditingkatkan melalui kerjasama kelompok tani, kontrak farming, pemasaran langsung ke industri, dan penggunaan e-commerce atau marketplace hasil pertanian. Selanjutnya, materi yang keempat dan kelima, permintaan jagung sangat dipengaruhi oleh harga jagung, harga substitusi, gandum, beras, bukil, kedelai, jumlah penduduk, permintaan industri pakan ternak, dan perubahan selera konsumsi. Ketika harga turun, permintaan akan naik, dan sebaliknya sesuai hukum permintaan. Contoh nyata, saat industri perunggasan meningkatkan produksi, permintaan jagung pipilan dari pabrik pakan meningkat, sehingga harga jagung ikut naik. Baik, selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu penawaran produk agribisnis jagung. Penawaran jagung adalah banyaknya jagung yang petani hasilkan dan jual pada tingkat harga tertentu. Penawaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga jual, biaya produksi, musim, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Contohnya, saat harga jagung naik, petani akan menambah luas tanam karena pendapatannya pun meningkat juga. Tapi kalau harga pupuk naik ataupun musim buruk, petani bisa mengurangi produksi. Artinya, penawaran jagung sangat bergantung pada kondisi pasar dan biaya produksi. Jadi kesimpulannya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran jagung. Baik, selanjutnya yaitu adalah materi yang terakhir, yaitu materi ke-7 tentang elastisitas permintaan dan penawaran jagung. Elastisitas menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Untuk permintaan jagung sifatnya itu tidak elastis karena industri pakan tetap membutuhkan jagung walaupun harga itu naik. Misalnya harga naik 10%, tapi permintaan hanya turun 3%. Sedangkan penawaran jagung cenderung elastis karena petani bisa menambah produksi jika harga itu naik. Contohnya harga naik 20% dan penawaran naik 25%. Jadi kesimpulannya dari materi ke-7 ini adalah membahas bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Keduanya itu penting untuk memahami dinamika pasar jagung dan strategi agribisnis yang menguntungkan pada komoditas jagung.
Demikian video penjelasan dari kami tentang ketujuh materi analisis peluang pasar pada komoditas jagung. Kami harap kita semua dapat memahami bagaimana jagung dikelola mulai dari pasar hingga peluang usaha. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.